Halo BK Lovers, selamat datang kembali di podcast Sobat Kita. Kalau kamu pernah menemukan anak kecil yang kelihatannya sangat cerdas, bisa berbicara tentang kalkulus, menghafal anatomi tubuh, dan selalu punya pertanyaan yang membuat orang dewasa berpikir, namun tiba-tiba saja anak ini bisa menangis keras dan juga tantrum ketika keinginannya tidak terpenuhi. Yaps, kamu berada di episode yang tepat. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan juga jarang sekali dibahas secara mendalam, yaitu mengenai disregulasi emosi pada anak gifted. Sobat, anak gifted atau anak cerdas istimewa merupakan anak berkebutuhan khusus yang memiliki kemampuan di bidang kognitif, di mana anak-anak gifted biasanya memiliki kecerdasan yang lebih dibandingkan dengan anak-anak seusianya, sehingga di dalam kesehariannya orang tua pun terkadang merasa kewalahan dan tidak tahu harus berbuat apa ketika menghadapi anaknya yang cerdas. Maka dari itu bersama saya Priska dan juga rekan saya Nolde akan menemani Anda di dalam podcast Sobat Kita pada hari ini. Baiklah Nolde dan juga sobat semua, kita mulai dari sebuah skenario yang nyata. Mungkin sobat pernah mendengar ada anak yang bernama Ken berusia 3 tahun. Dia itu bisa menyebut kalkulus, integral, anatomi tubuh, hingga bagaimana cara kerja dari mesin pesawat. Nah, pada suatu hari Ken ini ingin sekali untuk mengikuti sekolah pilot. Dan tentunya orang tuanya tidak mengizinkan karena usianya belum cukup. Akhirnya Ken di sini tantrum dan juga menangis dengan keras. Nah, ibunya sendiri mengakui bahwa ia belum bisa mengelola situasi itu. Kira-kira menurut teman Nolde, hal apa yang sebenarnya terjadi di sini? Oke, ini adalah gambaran yang sangat klasik dari sesuatu yang dalam psikologi kita sebut dengan asynchronous development. Bayangkan saja seperti ini. Otak Ken berpikir dan memahami sudah seperti anak 7 atau 8 tahun. Dia benar-benar mengerti konsep sekolah, konsep penerbangan, tapi otak bagian yang mengatur emosi yang membantu kita sadar, menerima penolakan, menunggu giliran, itu masih sama seperti otak anak 3 tahun seperti teman-teman seusianya. Jadi memang ada ketidaksesuaian antara kemampuan berpikir dan juga kemampuan merasakan ya. Tepat sekali nih Priska, dan ini bukan menjadi kelemahan Ken. Ini adalah konsekuensi alami dari keberbakatannya. Yang lebih penting, ada yang namanya overexcibility pada anak gifted. Mereka tidak hanya pintar secara kognitif, mereka juga merasakan segalanya dengan intensitas yang jauh lebih tinggi. Ketika mereka senang, mereka sangat senang. Dan ketika mereka frustrasi, frustrasinya pun jauh lebih dalam dari anak biasanya. Wow, hal itu pasti sangat melelahkan ya, baik bagi anaknya maupun juga bagi orang tuanya. Nah, Nolde bicara soal orang tua nih. Dalam podcast Mom's Corner di channelnya Nikita Willy, di situ ibunya Ken mengakui bahwa dia itu tidak bisa mengelola situasi itu. Nah, mungkin dari teman Nolde, apakah hal itu wajar? Itu sangat wajar Priska, dan saya sangat menghargai kejujuran beliau, karena banyak orang tua yang tidak mau mengakui itu. Mendampingi anak gifted terutama dalam momen emosional adalah keterampilan yang perlu dipelajari. Ini bukan sesuatu yang otomatis datang karena kita menjadi orang tua. Orang tua perlu belajar strategi khusus yang berbeda dari parenting pada umumnya. Strategi seperti apa Nolde? Mungkin kamu bisa berbagi hal-hal konkret yang bisa dilakukan para orang tua dimanapun mereka berada dalam menghadapi anak gifted children atau anak dengan kecerdasan istimewa ini. Tentu, ada 5 hal yang selalu saya rekomendasikan. Yang pertama dan yang paling penting yaitu validasi dulu sebelum menjelaskan. Jangan langsung berkata tidak, tapi katakan dulu, "Ibu tahu kamu sangat ingin itu, dan itu wajar." Nah, dengan validasi, kita pertama-tama menurunkan intensitas emosi si anak. Yang kedua, berikan penjelasan yang logis. Anak-anak gifted sangat responsif terhadap alasan, bukan tidak boleh,
Tapi, kita beri penjelasan bahwa sekolah pilot butuh badan yang lebih besar agar bisa duduk di kokpit dengan aman. Sekarang, kita bisa mulai belajar tentang cara kerja pesawat dulu. Nah, lihat kan bedanya? Besar sekali ya bedanya ya. Yang satu menutup pintu dan yang satu lagi membuka jalan baru. Betul sekali nih Priska. Dan yang ketiga, tawarkan alternatif bermakna yang tetap menyentuh minat anak. Keempat, jaga ketenangan diri Anda sendiri yang paling sulit. Sistem saraf anak akan mengikuti sistem saraf orang tuanya. Kalau orang tuanya ikut panik, anak makin tidak bisa tenang. Dan yang terakhir, setelah badai berlalu, ajak anak untuk refleksi. Tadi, kamu merasa apa? Atau lain kali kita coba cara lain ya. Nah, dengan bertanya seperti itu, anak bisa dapat belajar untuk merefleksikan emosinya sendiri. Wow, luar biasa sekali. Nah, sekarang untuk masyarakat umum yang mungkin mendengarkan podcast ini, atau buat orang-orang tua yang memiliki anak gifted, atau juga tetangga, guru, atau keluarga besar, apa pesan kamu untuk mereka? Oke, satu pesan dari saya, jangan menghakimi. Ketika kita melihat anak gifted yang tantrum di mall, di sekolah, atau di mana saja, jangan berkomentar atau tahan komentar, anak manja, atau orang tuanya tidak becus nih. Karena yang kita saksikan mungkin adalah seorang anak kecil yang otaknya bekerja terlalu keras dan emosinya belum bisa mengimbanginya. Dan kita melihat orang tua yang mungkin sedang belajar sama seperti kita semua. Wow, pesan yang sangat menyentuh ya. Baik Nolde, di sini ada satu pertanyaan penutup. Nah, misalnya kalau ada orang tua yang mendengarkan dan juga merasa bahwa situasinya sudah sangat kewalahan dalam menghadapi anaknya, kira-kira apa yang harus mereka lakukan? Oke, untuk masalah seperti ini menurut saya segera cari bantuan profesional. Bukan karena Anda gagal sebagai orang tua, tapi justru sebaliknya. Mencari bantuan adalah tanda kekuatan. Temui guru BK di sekolah anak atau psikolog anak yang berpengalaman dengan gifted children. Dan yang paling penting, Anda tidak sendirian. Ada banyak dari kita yang siap mendampingi. Baik, terima kasih dari hati kepada Nolde dan juga Sobat BK yang ada di mana saja. Terima kasih sudah mendengarkan podcast hari ini. Semoga insight dan juga episode ini bisa memberikan Anda pandangan baru dan juga keberanian untuk terus belajar. Karena kehadiran Anda untuk mendampingi anak gifted adalah sebuah perjalanan yang tidak ada hentinya. Sampai jumpa kembali. Salam Sobat BK.